Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat Mina yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan untuk menjalani, menapaki, menikmati hari-hari di bulan suci Ramadan ini. Ramadan datang bukan sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan, sebagai makanan bergizi buat kita. Kalau ada makanan bergizi gratis, ini makanan bergizi yang luar biasa dari Allah, yang Allah karuniakan hanya pada bulan Ramadan, tidak pada bulan yang lain. Karena itu kehadirannya dalam sebulan ini mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal, ibadah, sedekah, memperbaiki kualitas zikir. Dan satu lagi yang akan kita coba kaji kali ini untuk melatih disiplin diri. Cara kesuksesan itu salah satu faktor kuncinya di antaranya di samping faktor yang lain adalah disiplin. Tanpa disiplin nggak bisa. Disiplin itu luas ya, disiplin waktu, disiplin pekerjaan. Dan itu dilatih pada bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran kerangkaiannya dengan surat Al-Baqarah 183, kemudian 184 dan 185. Pada ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-ayah. Ini ayatnya masih panjang. Saya akan meng-highlight pada awal ayat ini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya turun Al-Quran. Turun Al-Quran baik awal di Lauhul Mahfuz maupun pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan Ramadan berikutnya. Kenapa kemudian Rasulullah sepanjang Ramadan ini selalu dia setoran kalau kita murojaah langsung kepada malaikat Jibril? Ini pada bulan Ramadan. Kita juga demikian. Nah kemudian kenapa Al-Quran budal linnas? Petunjuk buat kita manusia. Apalagi kita orang beriman kan, hudal lil muttaqin. Kalau kita tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk, kita mau ngambil pedoman dari mana? Pedoman dalam bermasyarakat, dalam kehidupan tata internasional kalau para diplomat, kemudian apalagi dalam kehidupan bertetangga, berumah tangga, bahkan dalam pribadi sekalipun Quran itu guidance-nya. Ini selamat kalau dijamin, itu Allah yang menjamin kalau melandaskan Quran. Tapi kalau di luar Al-Quran dia hanya mengandalkan ya produk akalnya, pikirannya, hanya mengandalkan kira-kira. Ya mungkin iya, tapi sesaat. Seterusnya dia nggak akan sukses baik di pandangan manusia apalagi di hadapan Allah. Ini yang kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk buat kita semuanya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dari petunjuk itu serta pembeda. Ya kita harus berbeda dengan orang-orang yang sebelum puasa Ramadan. Nah, kita mungkin sebelum Ramadan kita mohon maaf ya sholatnya berjamaahnya belum disiplin 5 waktu di masjid bagi kaum pria. Bisa nggak kita sepanjang Ramadan itu 5 kali 30 hari katakanlah 150 waktu kita sholat fardu full time di masjid, di musola, di kantor kita berjamaah sepanjang Ramadan. Kalau itu bisa artinya disiplinnya sudah terjaga, nanti berikutnya tinggal running aja tuh, on fire. Kalau nanti main bola itu udah on fire ya, udah enak aja, kita enjoy. Kenapa kita belum enjoy? Karena kita belum membiasakan disiplin. Nah, ya nggak apa-apa karena di rumah besok nggak berjamaah. Nah ini namanya kurang disiplin. Nah Ramadan ini mari kita coba sepanjang Ramadan saya targetkan, saya usahakan, saya maksimalkan full time sholat 5 waktu berjamaah. Menantu saya kan di Malaysia itu ada sebuah cerita menarik gini ya. Ketika saya dari Kuala Lumpur ke Terengganu itu kan kita kira 8 jam perjalanan. Berangkat malam, mungkin sampai sekitar jam 7-8. Begitu waktu subuh, ini sopirnya mengarahkan bis itu ke masjid besar. Menyampaikan puan-puan, tuan-tuan, kita sudah sampai masjid, waktunya sholat subuh berjamaah. Artinya kan SOP-nya sudah dibuat oleh PO-nya, perusahaan bis atau bisnis. Saya luar biasa sampai begini ya. Tidak terserang tapi diarahkan. Ada juga orang yang hidupnya berkah. Saya tanya-tanya kebiasaannya apa, dia pergi kemanapun patokannya sholat berjamaah. Biasanya kalau sini mau ke Jakarta diperkirakan sampai Jakarta jam
11 setengah 12 hingga ada waktu untuk sholat berjamaah, walaupun memang ada rukhsah untuk safar, tapi dia mencoba. Nah itu dilakukan sepanjang waktu, akhirnya jadi kebiasaan. Nah sekarang kita coba sepanjang Ramadan ini, yang pertama tadi disiplin untuk sholat fardu, apalagi Ramadan biasanya 27 kali derajat, Ramadan kalau dikalikan 100 kali dan 2700 kali lipat. Nah kita mau sampai kapan lagi? Mau nanti Syawal udah beda lagi pahalanya. Yang pertama. Yang kedua, latihan disiplin taraweh. Taraweh ini nanti akan larinya ke tahajud. Sepanjang kemarin kita nggak usah setahun lah, sebulan terakhir sebelum Ramadan tahajud kita masih belum rapi, belum rutin. Nah kita jadikan sepanjang Ramadan saya akan full sholat taraweh, mau di masjid boleh atau di rumah jam 3:30 misalnya. Pokoknya targetkan, yang nggak ada istilah pokoknya harus jadi raja tega tuh, kata teman saya tuh di redaktur tuh. Pokoknya tega aja, tega pada diri sendiri, sebab kita yang rugi kalau kita nggak menyediakan waktu untuk sholat tahajud atau sholat. Nah kita coba sepanjang Ramadan ini full time, tidak ada waktu sedikit pun tinggal sholat tahajud. Tadi pertama sholat fardu itu jelas, yang kedua tadi sholat tahajud atau taraweh, yang ketiga membaca Quran, yang pada kesempatan kemarin juga sudah kita bisa nggak kita disiplin satu hari 1 juz minimal, itu udah minimal, artinya 1 bulan 30 juz, kalau 30 hari atau 29 hari ya ada yang dirangkap. Jadi kalau kita sebulan bisa 1 kali hatam, itu standar biasa, nggak hebat-hebat amat, tapi bukan juga berarti jadi nggak hebat-hebat amat, bukan begitu. Maksudnya kalau kita sudah sampai 1 kali hatam ya itu sudah lumayan standar. Tapi nanti naik dong levelnya. Kalau tahun kemarin, mari saya ngisi di Majelis Taklim ibu-ibu, kalau tahun kemarin kita 1 kali hatam, tahun ini cobalah kita 2 kali hatam. Tahun kemarin 2, sekarang 3, bisa apa enggak? Ya bisa, nyatanya ada juga yang ya manusia biasa juga, nggak usah zaman Nabi Imam Syafi'i sampai 60 kali hatam, nggak usah itulah. Ada teman-teman kita yang ada yang sampai 3 kali hatam, 5 kali, ya dia kerja juga, tahu bisa ya. Itu kaca buat kita. Jangan juga saya nggak bisa jadi nggak, itu berpikir yang keliru juga. Kalau saya tidak bisa 5 juz ya jangan sampai 1 juz pun enggak. Itu disiplin, karena itu bulan puasa melatih disiplin. Karena tadi, kenapa kalau di kabinet kita atau dimanapun itu mengadakan retreat 1 bulan ya, di training. Kenapa kalau anak kita kerja di PT atau kantor, mesti nggak langsung kerjakan, di training dulu sebulan, seminggu bahkan. Seminggu tidak. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan job-jobnya, SOP-nya, standarnya. Ramadan ini mari sahabat-sahabat Mina yang dimuliakan Allah, kita jadikan Ramadan ini sebagai camp kedisiplinan, supaya nanti keluar dari Ramadan, nah itu dipilih itu tinggal dibawa aja ke luar Ramadan. Baca Quran 1 juz sehari itu udah enak aja lah. Salat berjamaah itu sudah jadi kebutuhan. Qurratu aini fi shalah, kata Rasul, penyejuk pandanganku itu waktu sholat itu sudah luar biasa. Kemudian ya ditambah tahajudnya ini, masya Allah, nanti kita yang akan menikmati kok. Kita akan menikmati hasilnya, suksesnya. Jangan dikira orang-orang yang sukses itu nggak melalui pengorbanan. Wah itu keliru besar tuh. Orang-orang yang sukses kita nggak tahu pengorbanannya. Kadang kita lihat suksesnya aja. Nah kalau kita kembali ke puasa Ramadan tadi, supaya puasanya itu ada hasil, di samping mangsoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan dengan rasa iman, rasa pengharapan ridha Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita bukan hanya dosa-dosanya terlalu diampuni, tapi juga ada kualitas yang meningkat, kualitas iman, kualitas disiplin yang sekarang kita bahas. Nah, dosa-dosa itu bisa diampuni karena faktor disiplin. Disiplin apa? Disiplin beristighfar. Kita ini rezeki kita semakin tambah, semakin berkah karena apa? Disiplin. Disiplin apa? Istighfar. Karena orang yang kalau sudah beristighfar akan diberi rezeki, orang yang atasnya akan diberi karunia dari arah yang tidak diduga-duga. Itu di luar nalar. Mau ini apa hubungannya kita pada astagfirullah? Kenapa, apa hubungannya dengan istighfar? Bersih, Allah tahu bersih, Allah menggerakkan orang lain untuk mendatanginya, Allah menggerakkan lain untuk memberi pekerjaan kepada dia, Allah menggerakkan orang lain untuk mentransfer kepada dia atau apapun, memberi kebaikan. Jadi yang menggerakkan hati kan bukan kita, tapi Allah. Kenapa Allah mau menggerakkan? Karena ada kata kunci istighfar yang kita ucapkan. Nah itu diantaranya. Kalau ini sudah disiplin ini kita lakukan, insya Allah akan bertambah. Termasuk tadi zikir ya, zikir setelah sholat.
Bismillah, ayo saya ini termasuk ini jelas saya harus mulai duluan ya Allah. Pokoknya saya tekad setiap selesai sholat saya istighfar. Ya itu paling minimnya kan ada tasbih, tahmid, takbir 33 kali masing-masing. Tahmid saya tambah sholawat ya 30 kali minimal. Terus la haula wala quwata billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Udah. Wah kalau kita masih pokoknya paksain diri, paksa sampai kita menikmati. Oh kalau sudah menikmati itu luar biasa. Nantinya dampaknya rasakan aja. Setelah Ramadan begitu sholat selesai itu rasanya nggak mau pergi dulu sebelum menikmati zikir tadi. Jangan sampai kita termasuk naudzubillah min dzalik, termasuk barisannya naudzubillah min dzalik orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu berzikir juga illa qalila, tapi zikirnya sedikit. Orang munafik sholat illa kusalah, tapi sholatnya malas-malas ditunda-tunda. Jangan sampai orang munafik juga infak, tapi infaknya sedikit dan dicela-cela, diungkit-ungkit. Jangan sampai ya itu udah zaman Rasul orang-orang munafik tidak menuduh, tapi itu ada di barisan bisop juga, dia muslim juga, bersahadat kepada melihat Nabi bahkan. Tapi kan itu tidak kita ikuti karakter-karakter orang munafik. Nah, kita kembali ke pola disiplin tadi, insya Allah. Kalau kita sudah melaksanakan disiplin puasa Ramadan, jangan disiplinnya pada waktu buka puasa aja. Puasa paling disiplin kan kita belum teng jam 6 sekarang berapa 6.15 misalnya, jam 6 tuh udah siap di meja makan segala jenis makanan ada. Mulai dari apa nih, kolak ada, es ada, tempe ada, gorengan ada. Wah, semua satu meja pun untuk apa? Kata Ustaz disiplin. Disiplinnya adalah disiplin membuka puasa, iya. Itu juga bagian, tapi jangan hanya itu maksudnya. Semua harus disiplin. Skill waktu, manage waktu. Jadi ini soal ini yang pelajar nih atau mahasiswa. Kenapa Anda belum selesai pada tepat waktu? Karena kurang time management istilahnya, kurang memanage waktu. Kita sama kok diberi waktu 24 jam. Tapi kenapa ada orang sukses mengelola beberapa bisnis bisa? Dia bisa memanagenya. Kita masih untuk banyak bermain-main dan bercanda-canda. Jadi memanage waktu. Yang kedua ini yang tadi kita uraikan, memanage keinginan. Tidak semua keinginan dipenuhi, tapi yang sesuai kebutuhan, keperluan. Nah ini puasa mengajarkan kita untuk memanage keinginan. Walaupun di siang hari kita haus, menjelang sore kita lapar, tapi kita tidak minum, tidak makan. Kenapa? Karena kita sedang mengelola keinginan. Kalau itu dilakukan pada berikutnya, mau beli ini, kita puasa dulu yang ini. Kita beli yang lebih penting lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengelola emosi, yang disebut dengan emotional intelligence. Nah, kemampuan mengelola emosi, dan itu tidak kalah pentingnya dengan kemampuan intelektual. Orang yang intelektualnya baik, dia mungkin juara, tapi tidak bisa mengelola emosional, itu kepandaiannya untuk mengemosi orang lain kan kurang baik juga. Sebaiknya kita sudah bisa mengendalikan emosi, tapi ilmunya kurang, ya tidak terarah. Jadi duanya, belajar yang baik sehingga ilmunya kita dapat. Yang kedua, kelola emosi supaya kita tidak terjerembab kepada perbuatan maksiat. Bagaimana cara mengelola emosi? Disiplin puasa, disiplin rangkaian ibadah puasa. Kalau ini sudah selesai, insya Allah asta'inu bisabri wassalah, minta tolong sukses kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Sabar itu ada di puasa, melatih kesabaran, melatih mengendalikan diri. Demikian ya sahabat-sahabat Mina yang dimuliakan Allah. Insya Allah kalau tema disiplin ini kita terapkan sepanjang Ramadan, nanti akan jadi kebiasaan. Setelah Ramadan kita akan meraih kesuksesan. Yakin itu. Satu kata yang kita ingat pada bulan Ramadan ini, disiplin diri akan mencapai kesuksesan maksimal. Kalau kita lengah dari disiplin, kesuksesan akan semakin lambat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai berdisiplin, hikmah dari ibadah puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.